betapa Islam itu sangat tidak menghendaki sekali ada FOMO-FOMO yang merugikan bagi perempuan. Tapi biasanya Gen Z itu ya begitu Neng, pinginnya tuh yang instan-instan gitu. Padahal kalau misalkan kita klarifikasi, faruddu ilallahi war rasul itu kan maknanya klarifikasi yo. Kalau kamu nggak tahu kebenaran tentang informasi itu, klarifikasi kepada orang yang paham, kembalikan kepada ulil amri. Makanya di ayat yang terakhir, walaula fadlullah alaikum warahmatullahi lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jangan kamu ittiba atau ittaba, ayat tabit kan FOMO. Mengikuti sesuatu yang tren itu tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. Seperti dari yang sampaikan insyaallah harus ditimbang mana baiknya dan juga mana buruknya. Nggih, matur nuwun moderator Ning Atina Balkis yang sampun memukadimai dengan sangat luar biasa sekali. Tadi Ning Atina Balkis ada pantun, saya juga ada pantun nih. Ikan hiu makan ramen. Woi, cakep. Gak usah dibayangin nggih, ya opo ikan hiu makan ramen. I love you JP3M Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang sama-sama kami hormati pengurus pusat JP3M, para bunyai, para ustadzat, kepada yang sama-sama kita hormati narasumber kita Ning Syala Hasina dari Lirboyo dan juga moderator kita Ning Atina Bilkis, kepada yang sangat-sangat saya hormati, saya takzimi, saya kagumi Ning Irun Maulana, ini teman Bollywood saya. Di saat orang-orang FOMO terhadap Korea-Korea, kita tetap setia dengan Bollywood kita. Sajana, asik. Dan juga Ning Fikris yang juga saya cintai sekali. Teman-teman yang hadir di sini, ini Gen Z semua Neng G, teman-teman yang ada di sini, yang depan boten G. Pokoknya ada yang bamba itu Neng. Yang depan baby boomer, yang belakang tengah-tengah milenial nih. Ini saya milenial juga nih. Kalau jeneng tadi ketua Gen Z, saya pembina Gen Z. Atasnya dong. Pembina Gen Z, siap-siap. Oke, hormat dulu, hormat. Kemudian yang di belakang adik-adik Gen Z ya, kayaknya yang di belakang yang sangat saya cintai dan Gen Z semoga mencintai saya ya Ning ya, agar cinta saya tidak bertepuk sebelah tangan. Oh, Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini yang pertama kali saya menginjakkan di bumi Kebumen. Jadi turun dari stasiun saya naik kereta ya, kereta api. Bukan kapal api, kereta api, turun itu sepi banget Kebumen. Ya Allah, enak banget ya Kebumen tuh sepi. Saya tuh ke kereta, di dalam kereta itu kan lapar ya Ning ya. Lapar, terus bayangan saya, saya nggak mau makan makanan di kereta gitu. Saya pinginnya nanti makan khasnya Kebumen. Teman-teman, makanan khasnya Kebumen apa sih? Nasi penggel, nasi penggel. Iya, itu katanya ini Ning, nasi yang ada kelapanya, ngoten nggih? Nasi yang ada kelapanya di empel-empel ngoten niku kayak onigiri. Betul nggak? Betul nggak? Ini kayaknya ya, yang terangin bukan orang Kebumen soalnya. belum nyoba soalnya. belum. Itu. Tapi ternyata setelah saya turun dari stasiun Ning, mau mencari kulineran lah. Sepi banget Ning, ya Allah. Akhirnya Ning, karena sudah terlanjur lapar ya Ning ya, akhirnya kembali ke Indomie seleraku. Aku nggak endorse loh yo. Ya jadi ya nggak apa-apa lah, makan yang seadanya gitu ya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk menginjak di bumi Kebumen dan semoga nanti repeat order meskipun tidak di atas panggung ngoten nggih, dan ngapunten nggih kepada para ibu nyai meskipun kawulo di sini, tapi semoga tidak menghalangi rasa hormat kula nggih. Ini kan hanya sebagai fungsi mawon. Kula di atas, panjenengan di atas juga maksudnya. Oke, ya teman-teman, ini ngomongin tentang FOMO ya, fear of missing out. Aduh, FOMO. Mungkin kita berprasangka bahwa FOMO itu adalah istilah yang
baru-baru kali ini saja ya viral FOMO. Oh FOMO, FOMO, FOMO. Oh makanan di sini enak nih, FOMO ikut-ikutan. Oh sekarang lagi tren apa nih? Oh trennya ada Nona Ambon nggak di sini? Ikut semuanya. Kemudian statue kayak tadi yang dibilang oleh Ning Sheila, ikut semuanya. Tetapi teman-teman, FOMO itu sebenarnya sudah ada istilahnya dari dulu. Ada sekitar tahun 2004 dan itu dideklarkan atau diviralkan sendiri oleh yang namanya Petik. Nah, Petik ini jadi dia punya podcast di Amerika gitu ya. Kalau podcast saya namanya Rundingan nih, iya. Tapi ya begitu kayak dawuhnya Ning Sheila, podcast saya itu nggak rame-rame amat gitu ya. Saya tuh punya saudara nih, dia itu memelihara monyet nih. Memelihara monyet sepasang, namanya Molly sama Loli, sepasang gitu. Dia itu sering online di YouTube itu ya, live streaming, itu yang nonton itu puluhan ribu, ratusan ribu nih. Sedangkan podcast saya yang insya Allah tamunya itu adalah tamu-tamu yang sangat bagus-bagus ya, berkualitas. Itu yang nonton cuma 100, 300 gitu. Ya Allah, apa saya podcast sama monyet aja gitu biar bisa viral ini. Kalah sama monyet gitu. Ya itulah kalau dakwah, kalau tujuannya tidak lillah, itu pasti akan saya tutup itu Ning Rundingan. Tapi jangan tutup dulu karena Ning Sheila belum masuk di rundingan saya. Ning Irun sudah masuk Ning. Nah, dulu yang namanya Petik ini punya podcast namanya FOMO Sapiens. Lah dari situ tahun 2004 akhirnya berkembang tahun 2007 istilah FOMO itu juga diiringi ketika masuknya internet. Lah istilah FOMO ini juga karena banyaknya media sosial, pengguna media sosial. Sehingga orang itu untuk mengakses informasi sangat-sangat mudah sekali. Tidak seperti dahulu, kita saja yang kuliah nih ya, Ningatina jenengan kan Gen Z, kalau milenial nih. Kalau kuliah dulu bikin tugas, oh milenial, oh ya Allah, kita mah milenial ya, casingnya aja yang Gen Z. Dalemannya milenial. Dulu kalau saya ya bikin tugas itu, kita di perpus terlebih dahulu gitu, lalu kemudian ngetik gitu kan ya. Kalau zaman sekarang itu sudah sangat-sangat mudah sekali karena kita bisa banyak sekali referensi dari e-book, kemudian dari internet yang mengupload banyak sekali ilmu-ilmu tentang yang ada di perkuliahan itu. Kemudian bisa kopas nih, nggak ketik-ketik satu persatu. Apalagi sekarang ada AI. ChatGPT, iya itu semakin mudah sekali ya untuk kita ini mendapatkan gelar S1, S2, S3 gitu. Karena ada bantuannya itu tadi, ada syafaatnya dari internet gitu. Syafaatnya dari internet. Nah, kalau dulu itu seperti itu, tapi teman-teman sebenarnya istilah FOMO itu sudah ada bukan dari 2004, bukan berkembang di 2007, kemudian berkembang di era banyak pengguna media sosial. FOMO itu sebenarnya sudah ada pada zaman-zaman sebelum Islam. Masa pra-Islam, orang itu sangat FOMO sekali. Mungkin ngapunten nggih, saya mungkin agak berbeda ketika menjelaskan tentang hal ini. Selalu saya tarik kepada tentang keperempuanan gitu. Jadi pada zaman pra-Islam, orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah itu orang-orang yang FOMO. FOMO apa? FOMO tidak menghargai perempuan. FOMO merendahkan perempuan. FOMO tidak menganggap manusia, perempuan itu manusia. Kalaupun perempuan itu manusia, dia pasti adalah makhluk nomor 2 setelah laki-laki. Teman-teman, kalau kita sekarang sedang menstruasi itu kan mudah sekali ya, malah cenderung enak gitu kan, tidak sholat, kita bisa me time, kita enggak, kalau misalkan kita keluar gitu ya, perjalanan lagi safar, kita enggak diribetkan dengan sholat, itu enak. Tapi pada zaman dahulu teman-teman, ketika perempuan itu menstruasi, mereka tidak bebas seperti kita. Tidak ada pembalut. Jadi zaman dahulu pembalut itu pakai kayak batok gitu ya. Enggak usah saya praktekin deh. Susah mau duduk susah. Kemudian mereka ini dikurung di gubuk menstruasi atau menstrual hut gitu. Kemudian tangan dan kakinya itu dikerangkeng, tidak bisa bebas seperti kita sebagaimana kita makan bareng keluarga. Mereka tidak bisa seperti itu. Mereka dikurung di gubuk menstruasi, lalu kemudian pada akhirnya mereka ini nih dimakan hewan buas. Dan itu banyak sekali terjadi pada zaman dahulu. Dan ini FOMO yang berkelanjutan, sangat negatif sekali FOMO pada zaman itu.
Jadi banyak sekali sahabat-sahabat itu yang memiliki anak perempuan itu lalu kemudian meninggal wafat karena diterkam hewan buas. Lalu kemudian lah ini Rasulullah itu kebalikannya dari FOMO. Beliau adalah trendsetter yang role model banget. Jadi ketika Rasulullah itu diutus Islam untuk mendakwahkan tentang Islam, Rasulullah ditanya oleh para sahabat karena kan ada ketakutan, ada ketakutan, ada khauf, ada kekhawatiran yang luar biasa terhadap anak-anak mereka dan saudara mereka yang perempuan. Mereka bertanya, Kanjeng Nabi, wa yas'alunaka 'anil mahid, begitu. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun. Kanjeng Nabi menyampaikan, kalau Nabi yang menyampaikan kan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi menyampaikan, loh gak perlu loh perempuan yang sedang menstruasi itu dikurung di gubuk menstruasi. Biarkan mereka keluar, biarkan mereka bebas. Mereka bisa loh makan dengan keluarganya. Itu pada zaman dahulu. Ini FOMO yang luar biasa sekali merebak di seluruh jazirah Arab, bahkan di belahan bumi yang lain. Di mana perempuan tidak dianggap sebagai manusia. Dan banyak sekali FOMO-FOMO itu yang berkembang pada zaman dahulu nih. Termasuk kekerasan terhadap perempuan, pelecehan terhadap perempuan, ya, kekerasan seksual kepada perempuan. Pada zaman dahulu perempuan itu banyak yang dipukuli, bahkan dipukuli oleh suaminya sendiri. Padahal di dalam Al-Quran itu memang ada sebuah dalil, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wajruhunna fil madaji'i wadribuhun. Itu kan dalilnya. Zaman dahulu itu perempuan kalau tidak mau ngapunten, tidak mau dikumpuli itu dipukuli sama suaminya gitu. Lalu kemudian turun ayat Al-Qur'an pada surat An-Nisa itu tadi ya yang saya sebutkan, itu berawal dari curhatan yang namanya Habibah. Habibah ini seorang istri yang dipukul oleh suaminya gitu. Kemudian dia curhat kepada Kanjeng Nabi, menceritakan bahwa Kanjeng Nabi, saya ini loh dipukul oleh suami saya, bagaimana ini? Nah, lalu Nabi mengatakan, kalau begitu suamimu kamu kisos, kamu pukul balik. Loh, Nabi lo bilang seperti itu. Akhirnya Habibah ini mau balik nih, mau kembali ke suaminya Sa'ad bin Rabi kalau tidak salah namanya. Saat mau dipukul, ternyata tengah-tengah perjalanan mau pulang, si Robi ini, si Habibah tadi dipanggil oleh Nabi. Dipanggil kembali, ternyata Habibah, jangan kisos balik suamimu, jangan pukul suamimu. Kenapa? Karena tidak boleh ternyata oleh Allah. Bahwa kalau misalkan ada perempuan yang sedang nusyus atau sedang durhaka kepada suaminya, itu tidak boleh dipukul. Anehnya nih, pada zaman sekarang itu justru orang-orang ini FOMO terhadap ajaran Al-Quran yang belum ada Al-Quran itu sudah FOMO gitu. Jadi banyak sekali pada zaman sekarang perempuan-perempuan itu yang dipukul oleh suaminya, disiksa oleh suaminya, lalu mereka dengan enaknya bilang, loh ini loh di Quran ada, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ada loh dipukul loh, disuruh mukul loh si perempuan kalau misalkan dia ini durhaka pada suaminya. Padahal kan tidak seperti itu. Ada 3 tahap. Yang pertama apa? Dikasih tahu terlebih dahulu. Lah ini FOMO yang baik. Kasih tahu terlebih dahulu. Kalau tadi Ning Sheila menyampaikan, Ning Ima sama Gus Rifkil itu kok yang-yangan terus ya, kok seneng ya, kok bojoku gak ngono ya. Lah karena beliau ahli agama. Beliau tahu kalau cara memperlakukan perempuan itu bagaimana, diberitahu terlebih dahulu, dinasihati terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan lagi bandel lagi nih si istri, baru wahjuruhunna. Pisah ranjang lah, dijauhi sedikit, didiamin. Perempuan tuh kalau didiamin itu kan ya kita susah ya Neng ya. Jangankan kok kita didiamin lama sama suami, kita WA suami gitu ya. Terus suami tuh dry text. Ya nanti kalau udah pulang jangan lupa beli ini ya, beli ini, terus sama ini ya, ini. Yeah. Suami biasanya atau Y. Oke. Kalau gitu stiker jempol. Nah itu. Itu di dalam Al-Quran itu prosesnya begitu, memperhatikan psikologis dari si perempuan. Perempuan kalau lagi melakukan kesalahan itu jangan langsung dihukum, apalagi main fisik. Dikasih tahu terlebih dahulu, didiemin terlebih dahulu, baru dipukul. Tapi itu pun memukulnya juga ada batasnya. Gak boleh nih asal pukul dengan tangan kosong, gak boleh, ada syaratnya 4. Yang pertama nih, tidak boleh memukul area wajah.
atau area tubuh yang vital. Berarti mana nih yang boleh dipukul nih? Wajah nggak boleh nih. Tangan nggak boleh. Tangan Oh iya, air vital. Nggak boleh. Tangan boleh. Boleh, Tangan. boleh. Pukulnya gini nih. Iya. Nah, gitu. Sama yang belakang nih. Oh, gitu. boleh ya, Neng? Boleh. Bahaya. Yang empuk itu. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak boleh memukul yang diawali dengan marah-marahan. Jadi bertengkar nih, sahur mano. Kamu sih, nah gitu. Biasanya gitu perempuan ya. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kalaupun diawali dengan pertengkaran kemudian memukul, haram, dosa besar yang laki-laki. Kemudian yang nomor 3 nih, yang pertama tadi tidak boleh memukul area wajah dan area tubuh yang vital. Kemudian tidak boleh diawali dengan pertengkaran. Kemudian yang 3, maksimal memukul itu pakai siwak. Jadi nggak boleh dengan tangan kosong, harus dengan siwak. Dengan siwak. Nah, dengan siwak ini contoh siwak ya. Wajah nggak boleh, area tubuh yang vital nggak boleh. Berarti tangan boleh ya Neng ya. Gimana sih? Kan nggak boleh dengan pertengkaran. Enggak nambah pegel ya. Gimana sih kamu Dek? Ya Allah, Pukulan cinta. Iya. Ini love language jangan-jangan. Love language. Kemudian yang terakhir ini, yang keempat, yang tadi tidak boleh mengenai area wajah tubuh yang vital, kemudian tidak boleh dengan pertengkaran, kemudian yang ketiga tidak boleh dengan tangan kosong, harus pakai maksimal ya, bukan minimal, maksimal pakai siwak. Kemudian yang terakhir, ketika sudah dipukul, si istri ini jadi manut. Lah, begitu nih. Itu baru boleh dipukul pakai siwak di tangan atau di area belakang, begitu. Berarti kalau nggak jadi manut, berarti nggak usah dipukul. Nggak usah dipukul, begitu. Lah ini kan betapa Islam itu sangat tidak menghendaki sekali ada FOMO-FOMO yang merugikan bagi perempuan. Bahkan kalau misalkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan juga wa idza ja'u amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Jadi memang dari dulu itu sudah ada sekali FOMO-FOMO yang seperti itu. Lalu Allah mengatakan faruddu ilallahi war rasul. Jangan kalau misalkan ada berita yang datang wa idza ja'u amrun minal amni awil khaufi, ada berita yang itu berita keamanan ya, berita yang baik atau berita yang mencekam, itu nggak boleh langsung disebar. Kita juga begitu ketika kita melihat media sosial, ada berita-berita tidak boleh langsung di-share, tidak boleh langsung diviralkan. Tetapi psikologi seseorang itu gak mau dia jadi yang nomor 2 yang tahu, nomor 3 yang tahu, gak mau. Dia harus jadi yang pertama kali yang tahu, dia harus jadi yang pertama kali viral. Ini psikologi seseorang yang menggunakan media sosial. Dia harus menjadi pionir, dia harus menjadi trendsetter, apalagi Gen Z. Gen Z itu juga hawa-hawanya adalah baperan. Dimarahin sekali, healingnya minta 1 bulan gitu. Naif juga Gen Z itu, Masya Allah itu tadi gampang nge-share berita, dia mau jadi yang trendsetter. Saya berarti ya. Iya Gen Z, saya kasih tahu ini nih sebagai pembina Gen Z. Luarnya estetik, dalamnya problematik. Dan juga kemudian pengennya instan nih, mohon maaf nih, saya pernah loh di DM banyak orang itu, Neng Sheila itu, ini saya buka ini baru lang kenjenengan biar nggak jadi gibah gitu ya. Kalau di depan orangnya kan bukan gibah. Saya itu pernah loh enak ya jadi Neng Sheila, gitu. Enak ya jadi Neng Sheila, jalan-jalan ke luar negeri terus, bajunya bagus-bagus, oh dia diundang di mana-mana dan lain sebagainya. Terus saya mengklarifikasinya itu kepada saudaranya jenengan Neng, kepada Neng Firda. Bener gak sih Neng Sheila itu begini-begini seperti yang dikatakan netizen, yang digibahin sama netizen. Lalu Neng Firda bilang gini, enggak Neng Sheila itu tidak instan seperti itu. Neng Sheila itu ada pengen, bener gak di sini? Betul lah, bukan gak instan. Iya, jadi gak instan. mercon. Gak dibawa nih tadi nih. Enggak tak bawa, maaf. Jadi gak instan. Tiba-tiba Neng Sheila menjadi orang yang besar, tiba-tiba Neng Sheila menjadi viral, tiba-tiba Neng Sheila menjadi qudwah, menjadi uswah. Tidak langsung seperti itu, tapi biasanya Gen Z itu ya begitu Neng, pinginnya tuh yang instan-instan gitu. Padahal kalau misalkan kita klarifikasi, faruddu ilallahi war rasul, itu kan maknanya klarifikasi yo. Kalau kamu nggak tahu kebenaran tentang informasi itu, klarifikasi kepada orang yang paham, kembalikan kepada ulil amri. Makanya di ayat yang terakhir, walaula fadlullah alaikum warahmatullahi lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jangan kamu ittiba atau ittaba, ayat tabit kan FOMO.
Mengikuti sesuatu yang tren itu tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. Seperti dari yang sampaikan insya Allah harus ditimbang mana baiknya dan juga mana buruknya. Kalau baik ikuti, kalau buruk pertimbangkan. FOMO itu tidak hanya kita membuat konten. FOMO itu kalau bahasa Jawanya ketok tular. FOMO itu nggak hanya bikin konten biar viral, bikin konten biar banyak yang nge-like, biar banyak yang komen. FOMO itu juga berarti kita komen loh nih. Komentar itu juga termasuk kita FOMO. Teman-teman pernah nggak merasakan ketika ada konten itu yang isinya bagus, tapi tiba-tiba ada satu komentar itu yang jelek. Pada akhirnya orang-orang itu ikut-ikutan komentar jelek di konten itu. Nah akhirnya orang yang awalnya tadi ini bagus kok lihat komen ini, oh banyak yang setuju nih, oh ya udah kalau gitu saya juga ikutan jelek-jelekin. Nah itu kan juga termasuk FOMO. FOMO di dalam berkomentar. Padahal teman-teman, ini pesan saya nih, kalau misalkan kita bikin konten, bikin status sekalipun, kemudian kita ini komentar di postingan orang lain, itu pertimbangkan 3 hal. Yang pertama, mau komen atau bikin konten, penting atau tidak konten ini untuk di-share, untuk ditulis, untuk disebarkan di media sosial, itu yang pertama. Penting atau tidak? Kalau tidak penting, tidak perlu. Yang nomor 2, apakah konten ini nanti pada akhirnya ada orang yang merasa tersindir. Lah kita kan kadang nulis status untuk si A, yang baca itu yang tersinggung dari B sampai Z. Lah itu biasanya adalah status yang menyinggung. Lah makanya kita hindari yang itu. Yang ketiga, ketika bikin konten atau nulis komentar sekalipun, perhatikan apakah yang kita tulis atau yang kita posting itu tidak menyakiti seseorang atau merendahkan seseorang. Yang harus kita hindari. Padahal dawuhnya Habib Umar ya Ning ya, ketika kita ini melihat orang lain dengan pandangan yang merendahkan, itu Rasulullah tidak akan kerso melihat kita ketika di akhirat. Maka hindari konten-konten FOMO yang negatif, tetapi kita mengikuti konten-konten FOMO yang itu bisa membuat diri kita menjadi lebih baik, atmosfer positifnya itu lebih tercurahkan dan bisa membuat manfaat bagi orang lain tentunya. Cukup ngoten gini, kayaknya sudah 20 menit. Mungkin kita lanjut ke deep talk lagi ya Ning ya. Genzi dengan teman-teman kayaknya sudah banyak yang kepingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum malah nggak salah.